Thank you Ardhito Pramono, boleh kita beri tepuk tangan dulu dong. Sudah menyanyikan 200 lagu dari tadi siang hingga sore ini. Thank you, that was a great last song ya. Oke, baiklah untuk semua yang masih menyaksikan jangan lupa ya, nanti jam 7 akan ada slang. Dan jangan lupa untuk foto-foto upload di Instastory. Nanti pemenangnya yang mendapatkan hadiah akan diumumkan langsung oleh salah satu personel dari Slang. Dan kita juga masih menunggu bagi Anda yang ingin mengikuti program charity-nya, silahkan, ini ada QR code-nya. Nah, langsung di-scan. Oke, baiklah. This is the last talk show for this session. Oke, dan ini topiknya menurut saya unik nih. Melestarikan nilai-nilai Indonesia. Wow, this is very interesting. Kenapa? Karena ini lumayan menyentil hati dan pikiran saya beberapa bulan ke belakang. Contoh dari sosial media, saya bertanya, kenapa ya banyak sekali anak muda sekarang kalau lagi makan, mereka foto. Tapi yang difoto pasti makanan-makanan western. Ya. Kalau yang dimakan lah macaron, langsung difoto. Tapi kalau dimakan oncom, itu tidak difoto. Ya. Ngerasa nggak kayak gitu? Why? I don't get it. Sama-sama enak, ya. Karena kita harus melestarikan. Kalau kita yang foto, kita bikin viral, akhirnya nongol mungkin di explore feed orang di, I don't know, maybe Botswana or maybe di Paris, terus melihat, apaan nih? Kok ada toge goreng? Ya kan? Tapi, I don't know. Mungkin sekarang itu yang sedang terjadi, di mana kita harus melestarikan nilai-nilai Indonesia. Itu baru segi makanan, belum yang lain. Masih banyak yang lain, ya. Oke, untuk itu membahas topik yang seru ini di sesi terakhir, langsung saya berikan kepada Ajeng Dinanti. Silakan Ajeng. Terima kasih Kemal. Hai semuanya, good people dan juga Indivela, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dinanti dan masih dalam keseruan rangkaian acara Hari Jadi Indika Energi yang ke-20 tahun Indifest 2020, energi untuk negeri. Dan seperti yang tadi sudah disounding ya sama rekan saya Kemal, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang value spesifik tentang melestarikan nilai-nilai Indonesia. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena kita kan hidup di tahun 2020 sekarang. Semakin terbukanya informasi, exposure akan budaya-budaya lain yang masuk ke Indonesia, ini menjadi tantangan tersendiri, tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi sama nilai-nilai Indonesia dan juga budaya kita. Dan ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh komunitas Pancasila Muda, dengan target respondennya adalah milenial dari usia 18 sampai 25 tahun, mengatakan bahwa hanya 61% dari mereka yang yakin dan setuju kalau nilai-nilai Pancasila itu penting dan relevan untuk mereka. Kita akan bahas hal ini dan bersama narasumber saya yang sudah hadir, ingin menyapa, nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Lalu juga nanti akan bergabung Bapak Muhammad Farhan selaku anggota DPR Republik Indonesia. Dan juga yang sudah bergabung di studio sama saya hari ini ada Ibu Meike Malaon selaku co-founder dari Daya 5, dan Bapak Aziz Arman selaku Wakil Direktur Utama dan juga CEO dari Indika Energi. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik ya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau tadi seperti yang saya sudah sounding tadi, Bu, Pak, bagaimana pentingnya melestarikan nilai-nilai Indonesia, apalagi sekarang kan banyak sekali ya kita bisa mengakses, melihat-lihat apa yang terjadi di luar sana, bahkan anak-anak muda kita pun pada akhirnya dalam tanda kutip ikut-ikutan nih. Saya ingin ke Bapak Aziz dulu deh. Gimana Pak, menurut Bapak tentang penerapan yang relevan bagi masyarakat Indonesia di tengah teknologi yang seperti sekarang? Terima kasih pertanyaannya ya. Pertama-tama bahwa ya nilai-nilai Indonesia itu sebenarnya kan didasari oleh kebudayaan, didasari oleh kebiasaan-kebiasaan kita, dan itu dan nilai-nilai kita berperilaku baik secara individu maupun secara kelompok gitu ya. Dan di founding fathers kita itu memformulasikannya kemudian dalam bentuk Pancasila gitu ya, yang tentu saja yang saya yakin bahwa itu didasarkan oleh
pemahaman mereka mengenai apa yang terjadi di masyarakat di Indonesia pada saat itu. Ya. Dan nilai-nilai menurut saya itu kita bisa mengalami perubahan cara kita berlari, cara kita berjalan gitu ya, tetapi bahwa kesehatan kita itu penting, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita rubah gitu, tidak akan berubah. Jadi caranya dulu adalah jalan kaki dan berlari, sekarang dengan beryoga gitu ya. Ini serupa dengan apa yang terjadi di nilai-nilai gitu ya, bahwa nilai-nilai adalah sesuatu yang tidak lekang oleh zaman, oleh perubahan. Betul. Gitu ya, tetapi dia lebih sebagai wujud daripada manusia Indonesia, walaupun eksternal itu mengalami perubahan, ataupun kita juga bisa melakukan perubahan dengan cara kita melakukan sesuatu, tetapi nilai-nilai yang mendasari tingkah laku kita itu tidak mengalami perubahan menurut saya gitu. Jadi dasarnya adalah Pancasila, yang tentu saja dari Pancasila kan kita dulu belajar bahwa turunan-turunannya, penjabarannya kepada perilaku, kepada bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat gitu. Jadi saya rasa dan Pancasila menurut saya itu adalah bukan hanya sebagai ideologi, tetapi sebagai suatu formulasi daripada nilai-nilai manusia Indonesia yang tidak lekang oleh zaman ataupun oleh waktu. Betul, memang harapannya seperti itu ya, tidak lekang oleh waktu akan nilai-nilai Pancasila yang memang mendasari negara kita. Tapi ini menarik banget berdasarkan survei yang dilakukan sama teman-teman di komunitas Pancasila Muda, itu kenapa hanya 61% yang meyakini kalau nilai dari Pancasila itu sudah relevan. Nah, sementara sekitar 19,5%-nya lagi bilang ya bahkan ada yang bilang hanya tinggal nama. Nah, menanggapi hal itu nih, Bapak gimana? Ya, saya rasa kita sebagai suatu bangsa ataupun sebagai suatu individu gitu ya, tidak bisa ataupun tidak boleh take everything for granted. Ya, jadi nilai-nilai itu harus kita bina, gitu. Harus kita bina secara bersama. Bahwa survei itu tentunya menunjukkan apa yang terjadi di dalam masyarakat tertentu gitu ya, entah sampelnya berapa, tetapi itu adalah suatu data yang harus kita pakai sebagai input di dalam kita bagaimana kita menanggapinya gitu ya. Nah, jadi menurut saya harus ada usaha-usaha yang terus melestarikan nilai-nilai ini gitu ya, dan bukan hanya melestarikan itu kembali kepada apa yang dulu kita percayai gitu, cuman bagaimana kita bisa membuat itu relevan. Karena kita percaya bahwa nilai-nilai yang tercermin ataupun yang terwujud di dalam bentuk Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, persatuan Indonesia, itu adalah hal-hal yang luhur gitu ya, yang menurut saya relevan 50 tahun yang lalu, 75 tahun yang lalu, bahkan sekarang ataupun 50 tahun yang lalu gitu. Nah, hanya bahwa hal tersebut tidak bisa kita take it for granted. Gitu. Jadi harus ada usaha secara sistematik dan secara struktural dan terkoordinasi bagaimana kita bisa melestarikan dan melihat, mengobservasikan bagaimana itu dilaksanakan ataupun dijabarkan dalam tingkah laku sehari-hari gitu. Nah, memang kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila yang harapannya sih bisa selalu diterapkan dalam kita berkegiatan sehari-hari ya, entah dalam bersosialisasi, bernegara, dan juga bermasyarakat serta berbangsa. Dan itu kan tidak hanya di kehidupan kegiatan kita seperti biasa gitu. Apakah dari Bapak Aziz Arman sendiri nih yang juga sebagai CEO dari Indika Foundation, apa sih yang diterapkan? Apakah nilai-nilai Pancasila ini juga diterapkan di perusahaan, Pak? Saya rasa kalau kan seperti tadi saya sebutkan bahwa Pancasila adalah 5 besarnya, gitu, 5 dasarnya, tapi kemudian ada turunan-turunannya yang menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku. Dan seperti itu saya rasa bahwa semua values ataupun nilai itu adalah core daripada sebuah bangsa,
ataupun sebuah perusahaan, bahkan sebuah keluarga, sebuah individu gitu ya. Itu yang sehingga apapun yang terjadi di luaran ini, kalau dia mempunyai nilai-nilai tersebut, itu dia bisa menyesuaikan diri gitu sesuai dengan nilai-nilai tersebut gitu. Di Indica Energy saya rasa, dan untuk semua perusahaan saya rasa itu relevan sekali. Apapun bentuk nilai-nilai yang ingin coba diterapkan ya. Kalau di Indica Energy itu adalah integrity, kemudian ada teamwork, unity and diversity, achievement, dan socially responsible. Saya rasa apakah itu pada saat industri tertentu, pada saat COVID itu relevan, saya rasa itu sangat dipentingkan. Apakah pada saat downturn ataupun upturn itu sangat relevan sekali dan sangat dibutuhkan untuk kita tetap living the value of the perusahaannya begitu. Nah, itu dia ya. Value dari untuk individu yang mungkin kita dapatkan juga di perusahaan. Saya ingin ke Ibu Meike dulu nih, tapi sebelumnya selamat siang Ibu, apa kabar? Baik ya. Tadi kalau Pak Aziz sudah menceritakan bagaimana relevansi antara nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari dan juga di perusahaan. Kalau pengen tahu nih, ini ada ininya nggak sih, kalau Bu Meike sendiri melihatnya nih seperti apa anak muda zaman sekarang, terus dengan situasi teknologi sudah dan informasi sudah gampang, sangat mudah untuk diakses gitu ya, kenapa banyak anak muda yang kayaknya udahlah gitu. Kalau dari Bu Meike sendiri gimana Bu? Ya, saya setuju sama yang tadi disebutkan Pak Aziz ya, bahwa nilai-nilai itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan dan dikembangkan dan dibiasakan. Sementara kalau bicara Pancasila itu kan nilai-nilai yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, ibu dan bapak pendiri bangsa, sebagai sesuatu yang mempersatukan kita. Kan kita terdiri dari sebegitu banyak suku bangsa yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama juga berbeda-beda. Yang mereka lakukan pada waktu itu kan mencari kesamaan. Jadi bukan tiba-tiba Pancasila itu adalah sesuatu yang diciptakan, tapi kan mereka mensarikan sebetulnya dari apa yang hidup di antara bangsa-bangsa yang berbeda-beda itu. Dan saya rasa apa yang tercantum di Pancasila itu sangat universal. Apa yang nggak universal? Ketuhanan, betul, keadilan sosial, persatuan, musyawarah, kan nggak ada yang. Dan universal tidak hanya dalam artian mencakup beberapa bangsa dan lokasi, tapi over time. Emang terus sekarang udah nggak mau berketuhanan, kan itu sesuatu. Jadi kita mencoba bertanyanya ke situ. Emang sekarang kita tidak mau mengindahkan persatuan? Ya, emang mau sendiri-sendiri gitu. Dan itu menurut saya justru kekuatan kita sebagai Indonesia. Kita punya suatu nilai yang harusnya berlaku untuk semua, berlaku sepanjang masa, dan digali dari adat dan kebiasaan kita sendiri. Jadi mestinya itu adalah sesuatu yang terus kita banggakan. Bahwa kemudian bagi sebagian anak muda terus kelihatannya nggak cool gitu kalau Pancasila kayak ketinggalan zaman, itu tentunya berarti tantangan. Tantangan buat dunia pendidikan, tantangan buat orang tua lah di rumah juga, tantangan buat pastinya juga tentunya ke korporasi. Karena saya yakin sebetulnya nggak ada sih yang bertentangan sama Pancasila, mau coba di agama apapun. Betul. Kan semua mengajarkan hal-hal yang sama kan, berketuhanan, adil, kemanusiaan, persatuan, menghargai perbedaan gitu. Jadi buat saya it's a matter of bagaimana kemudian individu-individu itu memahaminya dan juga upaya-upaya untuk menghidupkannya dengan cara-cara yang zaman sekarang gitu ya, yang kekinian. Iya betul, itu dia yang mungkin menjadi highlight yang kelihatannya kok dalam tanda kutip kelihatan banget nih, banyak sekali yang pada akhirnya yang namanya toleransi itu udah kayaknya sudah mulai bias gitu, dikit-dikit kesinggung gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tadi sudah disinggung juga yang dimana nilai dari Pancasila di kehidupan kita sehari-hari ini juga menjadi tantangan banyak orang gitu. Entah tadi yang kata Bu Meike dari dunia pendidikan, orang tua dan juga korporasi. Apakah ini yang dilakukan salah satu cara sama para anggota DPR kita? Coba kita langsung saja ngobrol
bersama Bapak Muhammad Farhan. Ada salah satu anggota DPR Republik Indonesia yang sudah tergabung secara virtual di studio kita hari ini. Selamat siang Pak Farhan. Selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Apa kabar? Baik, sehat. Agak flu sedikit karena Bandung lagi hujan terus. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir ke studio, ketemu langsung sama Mbak Mike dan Mas Ajis. Mudah-mudahan semuanya sehat, juga Mbak Ajeng mudah-mudahan sehat ya. Amin. Tapi nggak apa-apa ya Pak, meskipun secara virtual, semoga informasinya bisa sangat bermanfaat untuk good people dan juga Indie Veles hari ini. Nah tadi sudah disinggung sedikit nih Pak sama Bu Meike, bagaimana yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita ini ternyata menjadi tantangan tersendiri, entah itu di dunia pendidikan, orang tua, dan juga korporasi. Dan apakah gimana caranya di teman-teman di anggota DPR sana untuk bisa selalu membuat masyarakatnya nih berkehidupan, berbangsa, bernegara sesuai sama nilai-nilai Pancasila? Ajeng ini membungkus pertanyaannya dengan terlalu sopan sebetulnya. Wow. Sebetulnya wajar-wajar aja kalau ada pertanyaan, apakah anggota DPR ini Pancasilais apa enggak sih? Mana lebih penting, kepentingan partai kah, kepentingan pemilih kah, kepentingan bangsa kah, atau kepentingan lembaga? Wah. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu datang kepada kami. Dan itu semua saya alami sendiri ketika saya bertransformasi dari seorang pembawa acara yang lebih fokus kepada kepentingan klien dan kepentingan diri sendiri, dengan keyakinan nilai menurut definisi saya sendiri. Istilahnya saya masih hidup dalam ego sistem. Nah, tapi ketika saya masuk ke dalam DPR RI, maka mau tidak mau ego sistem ini berubah menjadi ekosistem. Saya harus memperhatikan banyak kepentingan. Itu hal-hal yang menurut saya merupakan sebuah proses transformasi keyakinan nilai-nilai dalam kehidupan. Kira-kira sih gitulah. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga, terutama dalam memahami nilai-nilai dalam Pancasila ini. Karena kalau Pancasila udah final ya, itu core value bangsa kita. Nah, sekarang tugas kita masing-masing untuk kemudian membuat definisi-definisi yang menarik, yang memang ada hubungannya atau relatable dengan kehidupan kita sekarang, gitu. Karena kalau kita masih menggunakan, kali Mas Aji sama Mbak Mike masih ingat P4 ya? 200 jam. 22 butir itu. Iya, aku 125 jam Mbak, standar pegawai negeri. Betul. Jadi kalau sampai kita kemudian ke titik definisinya hanya 32 butir itu, ya nggak relatable dengan masa sekarang. Maka yang paling penting adalah kita harus bersama-sama melakukan redefinisi dari nilai-nilai tersebut, kemudian menerapkannya dalam sebuah praktek yang relatable dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu loh. Menarik sekali nih ya. Tapi yang menjadi perhatian saya, ini bulan Juli lalu Pak Farhan ini melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan nih Pak, yang dimana secara khusus mengimbau generasi muda untuk menerapkan keempat pilar ini, yaitu adalah Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih Bapak memandang hal ini sangat penting untuk diimplementasikan? Karena dari 4 konsensus itulah kita membangun bangsa ini. Kalau nggak ada 4 konsensus itu, maka kita akan struggling dalam pikiran dan hati kita untuk mempertanyakan, kenapa saya harus mau berbagi ruang dengan orang yang latar belakangnya beda sama saya. Contohnya gini deh, saya orang Sunda. Kalau orang Sunda ditanya, kamu orang Jawa ya? Pasti akan menjawab bukan. Kami orang Sunda, padahal kita tinggal di Pulau Jawa. Tapi kita nggak mau disebut orang Jawa gitu ya. Nah, bahkan sekarang pun ada wacana untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tanah Sunda atau Tatar Sunda.
Pertanyaannya adalah bukan masalah pantas atau tidak pantas, tetapi apakah 4 konsensus tersebut ya. Jadi sekarang berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi namanya bukan 4 pilar tapi 4 konsensus. Nah, si 4 konsensus ini apakah masih menjadi patokan nggak pada saat kita mengubah nama provinsi tersebut gitu? Persis seperti yang dilakukan oleh Gus Dur ketika mengubah nama Provinsi Irian menjadi Provinsi Papua. Dan sekarang ada yang namanya Papua Barat. Lalu apa bedanya Papua Barat yang jadi provinsi kita dengan Papua Barat yang diperjuangkan oleh Benny Wenda dan kawan-kawan yang ingin lepas dari Republik Indonesia? Kalau kita tidak punya pemahaman yang sama tentang 4 konsensus itu, ya ambiar gitu, bubar ini bangsa gitu, nggak ada lagi. Nah untuk itu saya memang saat ketemu dengan teman-teman kemudian berusaha menerjemahkan Pancasila itu dalam 5 nilai atau 5 value yang mudah-mudahan secara bahasa paling tidak itu dekat dengan keseharian. Jadi yang pertama buat kita dalam memahami keempat pilar itu adalah humility. Humility ki opo? Naon ieu teh gitu ya. Humility itu artinya ojo dumeh kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang Sunda itu handap lanyap alias handap asor. Apa itu? Jadi dalam arti bebasnya ini adalah jangan mentang-mentang pinter. Oke. Nggak kemiter gitu. Nggak juga sok paling hebat sedunia gitu. Itu dulu. Karena dengan demikian maka kita akan saling menghargai dengan sesama elemen bangsa yang lain. Oke, Pak Farhan, kita tahan dulu, nanti dilanjutin lagi karena kita harus istirahat sebentar. Buat good people dan juga Indiveles, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutin lagi semakin seru obrolannya di sore hari ini. Tetap di Indifest 2020, energi untuk negeri. Rasa syukur membalut setiap jejak perjalanan. Syukur akan kesempatan untuk terus membangun bangsa. Syukur atas kesehatan dan kebersamaan. Syukur atas berkah yang masih bisa dinikmati bersama dengan masyarakat. Di tengah pandemi, kami bergotong royong pulihkan negeri, membangun lab pemeriksaan PCR, dan tempat isolasi untuk keluarga kami dan masyarakat sekitar. Juga salurkan bantuan sosial lainnya, seperti 20.000 paket bantuan beras untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional yang terdampak pandemi. Kami sangat berterima kasih kepada PT Kideko dan Indika. Terima kasih atas bantuannya dari PT Indika Kideko Jaya Agung. Tumbuh bersama masyarakat. Wujudkan energi untuk negeri. 20 tahun Indika Energi. Energi untuk negeri. Kembali lagi di Indifest bersama saya Ajeng Dinanti. Hari ini masih ngobrol-ngobrol tentang value yang dimana spesifik akan membahas tentang pelestarian nilai-nilai Indonesia. Kalau tadi agak sedikit kepotong bersama Bapak Farhan, coba masih bersama kami kah Bapak Farhan? Oh belum? Masih. Hai, selamat sore Bapak Farhan. Kalau tadi sempat ngebahas sedikit tentang 4 pilar yang diterapkan sama anak muda ya, yang digagaskan sama Pak Farhan di bulan Juli kemarin. Kalau tadi ternyata bukan 4 ya Pak, ternyata ada 5. Jadi gini, kalau 4 konsensusnya memang hanya ada 4. Itu udah jadi keputusan resmi negara ya, yaitu Pancasila, UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, aku tuh sama-sama teman-teman yang lain menerjemahkan dalam 5 nilai itu. Yang pertama humility, atau rendah hati, atau ojo dume, atau handap asor gitu bahasa Sundanya. Yang kedua tuh gotong royong. Gotong royong itu artinya kolaborasi. Dari mana sih kita dengar kata gotong royong ini? Sebetulnya pertama kali populer itu dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 ketika beliau menyebut kata gotong royong. Nah, gotong royong ini
Kan kalau saya ngomong ke teman-teman yang masih muda sekarang bilang gotong royong, aduh Pak, tuwir banget sih gotong royong bahasanya gitu. Nah, kita bisa menerjemahkannya dalam bentuk apa? Artinya kolaborasi gotong royong teh. Jadi makna dari pidato Bung Karno itu adalah kolaboratif. We have to stop debating and start collaborating. Nah, yang ketiga adalah toleransi dalam keberagaman. Inti atau kata kuncinya adalah inklusivitas. Ya, tidak ada eksklusivisme. Lawannya inklusif adalah eksklusif. Kita nggak lihat lagi latar belakang, kita ngelihat tujuan bersama. Kita nggak lihat lagi unitarianisme. Unitarianisme itu apa yang diomongin sama Donald Trump. American first, make America great again gitu. Ya. That's not the point. Poinnya adalah kita menjadi bagian dari sebuah populasi dunia, itu nomor satu. Nomor duanya apa? Kita menjadi bagian dari sebuah bangsa yang keragamannya sangat banyak. Betul. Orang Melayu tampang kayak saya, itu tuh jadi negara sendiri loh. Di Singapura, di Malaysia. Tapi orang yang keling sedikit, itu jadi negara sendiri di Vanuatu. Jadi latar belakang itu nggak boleh kita jadikan sebagai sesuatu yang berbeda. Kita harus mementingkan inklusivitas. Yang keempat itu demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat. Gimana sih cara nerjemahinnya gitu? Oke. Gini, kepentingan golongan, baik yang mayoritas ataupun yang minoritas atau oposisi, itu tidak dilembagakan dan tidak diakomodasikan dalam sistem politik, kenegaraan dan pemerintahan. Jadi artinya di kita ini nggak ada yang namanya oposisi. Ya. Nggak ada yang namanya partai mayoritas. Semuanya sama. Semuanya menuju sebuah kesepakatan untuk membuat keputusan. Nah, kesepakatan untuk membuat keputusan ini jauh lebih penting daripada menghitung suara mayoritas. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan sekarang ketika terjadi perdebatan tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, yang terakhir adalah silaturahmi. Nah, di masa sekarang memang menjadi sangat menantang ya. Karena itu memang kita harus melakukan definisi ulang dari kata silaturahmi ini dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi komunikasi. Ya kayak sekarang aja, saya ada di Bandung bukan berarti saya nggak bisa hadir di studio gitu. Ya. Terima kasih Pak Farhan, itu dia tuh. Memang 5 poin tadi sangat penting sekali bagaimana kita sebagai warga Indonesia ya dalam berbangsa dan juga bernegara. Kalau misalnya tadi di studio sudah hanya bertiga, secara virtual berempat. Sudah kedatangan yang spesial hari ini yang ditunggu-tunggu, ada Menteri BUMN Republik Indonesia, ada Bapak Erick Thohir. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Aduh, langsung dari face shield-nya aja berbeda sendiri ini ya Pak ya. Mesti aerodinamis. Oh, aerodinamis. Ya. Kalau kita kan yang netral-netral aja. Oke. Nah, Pak Erick, ini kalau tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang menariknya, ini Pak Erick Thohir ini selaku Menteri BUMN Republik Indonesia, di bulan Desember 2019 lalu cukup bikin kita tertarik. Karena kemarin sempat ada kasus penyelundupan spare part motor yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia yang saat itu dijabat oleh Arya Askara. Nah, Bapak Erick selaku Menteri BUMN yang pada kala itu baru 2 bulan menjabat loh Pak, ini mengatakan akhlaknya mana? Nah, terus di bulan Juli 2020 Pak Erick Thohir nih secara resmi menetapkan akhlak sebagai core value dari BUMN. Kenapa akhlak sih Pak? Ya, saya berpikir dari mulai yang kecil, bahwa seorang individu itu kan dibesarkan dengan tentu keluarga yang baik. Betul. Pasti kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang baik, insya Allah juga menjadi fondasi. Bukan berarti nggak berubah ya. Kadang-kadang dengan pergaulan, dengan apa, kita juga terkontaminasi. Tapi insya Allah lah, kalau memang sejak kecil keluarganya baik, kita juga diberi tutur kata, pola pikir yang baik, insya Allah juga itu menjadi bekal yang sangat penting buat kita ke depan. Dan terbukti misalnya,
banyak pemimpin negara, ya, banyak juga pimpinan perusahaan yang sekarang dicintai oleh masyarakat, rakyat, ataupun yang dipercaya oleh timnya, itu pasti salah satunya menjadi contoh. Ya. Nah, kalau kita dijadikan contoh itu kan intinya kehidupan sehari-harian kita. Dan itu nggak bisa ditutup-tutupin. Nah, apalagi kalau kita menjalankan sebuah tugas yang besar. Kalau tidak didasari oleh iman, akhlak yang kuat, godaan tuh setiap hari datang. Betul. Ya, yang akhirnya kita terjebak dalam keputusan atau hal-hal yang memihak, yang akhirnya menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Nah, itu yang kita harus coba jaga. Gitu. Tidak mudah memang. Betul. Tidak mudah. Karena memang harus dilandasi dari diri kita sendiri dulu, Ya. benar ya Pak ya. Nah, ternyata akhlak ini tuh ada kepanjangannya ya Pak? Ya. Kalau memang secara harafiah akhlak, kita tahu lah ya, Ya. bagaimana kita berperilaku di kehidupan sosial, gitu, di keluarga. Ternyata dari BUMN sendiri menggunakan akhlak ini sebagai core value itu ada kepanjangannya. Apa sih Pak kalau boleh itu tahu? anak-anak yang mengeksplorasi. Tetapi sebenarnya kata-kata yang penting di situ sama yang tadi Pak Haram bilang, ada kolaboratif, ada adaptif. Ya. Nah, ya kan, ada amanah. Nah, hal-hal ini memang yang kalau kita jabarkan sebenarnya itu bagian dari leadership, ya, kepemimpinan. Ya, kita diberikan amanah. Amanah itu kata-katanya berat loh. Berarti kita diberikan sesuatu yang dipercayai oleh orang banyak. Ya. Nah, ini adaptif di era seperti ini, ya memang dengan COVID-19, dengan perubahan dinamika sekarang ekonomi, digitalisasi, kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan ini, kita akan tertinggal, ataupun kita sendiri, kita tidak mau melakukan protokol COVID-19, kita terkena. Walaupun yang namanya pakai masker itu mungkin sekarang sebagian masyarakat juga capek. Nah, tapi ini bagian, kenapa? Vaksin tidak menyelesaikan. Divaksin pun setahun kemudian divaksin lagi sampai ketemu obat. Nah, hal-hal seperti adaptasi yang penting. Nah, sekarang kalau kita bicara di industri, di bisnis, sama sekarang eranya kolaborasi. Ya. Bagaimana orang harus makin efisien. Kemarin saya baca-baca, ya ini eranya beda sama saya. Dapur lah di sharing. Iya kan, chefnya beda-beda tapi dapurnya sama, efisien loh. Pengirimannya di sharing. Karena kenapa? Dengan hari ini ekonomi kita seperti ini yang jauh lebih baik dari banyak negara di Asia Tenggara ya. Kalau kita minus 5,3, Malaysia 17, Singapura 12, ya, Filipina 16, kita lebih bagus. Ya. Tetapi tidak berarti kita harus berpuas diri. Harus terus berefisien. Kenapa? Marketnya shrinking. Sekarang rata-rata, ya apalagi dengan berbagai macam protokol yang harus dilakukan, yang namanya jual makanan, jual minuman, jual baju, sekarang sudah tidak bisa seperti dulu. Harus memakai tadi terobosan-terobosan, baru, inovasi, bahkan kolaborasi. Betul. Ya, orang sepatu sneaker aja collab sekarang kolaborasi. Ya, Benar, nah, benar, hal-hal benar. seperti ini yang saya rasa bagian bahwa akhlak ini penting, tetapi teman-teman di BUMN menjabarkan supaya bisa diimplementasi dengan bisnisnya. Nah, karena itu kita sepakat kemarin bersama seluruh jajaran ini menjadi core value. Karena kenapa? Saya yakin yang bisa menguatkan sebuah perusahaan itu juga karena core value-nya jelas. Keberpihakannya jelas. Tidak hanya sekedar bisnisnya. Karena kenapa? Perusahaan yang sustain secara bisnis karena ada apa? Tanggung jawab ke masyarakat. Plus terus berinovasi untuk daripada menjaga perubahan-perubahan dinamika yang terjadi gitu. Nah, itu inovasi dan adaptasi di masa seperti sekarang memang penting, tapi harus tetap punya akhlaknya itu ya Pak, Ya. menjaga amanah kepada siapa kita berpihak. Ya karena percuma kita bikin istilahnya, oh kita merubah jadi digital, kita merubah supaya transparan. Tetapi diri kita sendiri akhlaknya nggak baik, ya percuma nanti diakalin juga. Ya, Gitu. benar-benar. Tapi aku pengen
pengen tahu nih, ini sebenarnya ada istilah yang bilang namanya adalah CVA atau Cultural Values Assessment dan juga NVA National Values Assessment. Dan kayaknya ini cocok banget kalau aku tanyain kepada Bu Meike deh. Bu Meike boleh dong ceritain apa sih NVA dan CVA ini? Oke, yang namanya National Value Assessment itu program yang dipakai untuk mengidentifikasi sebetulnya nilai-nilai apa yang sekarang hidup di masyarakat kita dan juga sekaligus melihat nilai-nilai apa yang diidamkan. Karena itu bisa jadi beda antara apa yang dirasakan hidup dengan apa yang diidamkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada satu part lagi juga ditanyakan mengenai sebetulnya nilai-nilai yang dianggap penting oleh saya secara pribadi. Jadi ada 3 part itu. Dan secara global yang namanya program National Value Assessment ini, Pak Erik, Mbak Ajeng juga dilakukan oleh banyak negara. Dan sudah beberapa kali, beberapa negara melakukannya bahkan lebih dari 1 kali. Jadi buat kita rasanya itu adalah suatu inisiatif yang bisa kita mulai lakukan sekarang. Kebetulan kita 75 tahun ini untuk kita mendapat data yang selama ini kan kayaknya itu gut feeling ya yang bilang bahwa kok kita rasanya sekarang semakin terpecah gitu misalnya. Tapi sekarang datanya apa, orang-orang inginnya apa gitu. Yang diinginkan tuh sebetulnya apakah memang mau sendiri-sendiri atau memang sebetulnya masih ingin kebinekaan, merindukan keadilan gitu, semua yang bersama-sama. Jadi itu yang dilakukan sih di dalam program yang namanya National Value Assessment. Jadi itu dilakukan survei sebetulnya Mbak Ajeng kepada sebanyak mungkin masyarakat. Untuk NVA yang dilakukan tahun ini, nama programnya itu Nenilai, itu kita sudah alhamdulillah dapat 37.000 responden, Mbak Ajeng, dan targetnya sih kita mau 50.000 responden, sampai minimal kita ingin 50.000. Sekarang itu seluruh provinsi 34 sudah terwakili, dan juga yang sangat menarik dari 37.000 ini lebih dari separuhnya tuh generasi muda, jadi di bawah 20 tahun, antara 15 sampai 20 itu sekitar lebih dari 50% respondennya. Jadi karena kita ingin ini sesuatu yang bergulir, kalau bisa menjadi salah satu indikator yang membantu untuk pencapaian ke 2045, kan bagus ya kalau banyak data dari yang tadi yang Mbak Ajeng di awal bilang bahwa anak-anak muda sekarang tuh kayaknya kok nggak bilang percaya sama Pancasila gitu. Jadi kita pengen tahu apa yang sekarang mereka percayanya apa gitu, apa yang mereka inginkan. Karena dengan banyak responden di usia muda itu, nanti tahun 2045 kan mereka berapa usianya? Kira-kira 40-an early, yang mestinya mereka itu yang tulang punggung. Betul. Pergerakan ekonomi, kebangsaan semua ada di mereka. Jadi itu sih yang, dan kalau CVA bedanya, kalau Cultural Value Assessment itu depannya sih itu corporate. Jadi hal yang sama, tapi kita lakukan terbatas untuk satu perusahaan saja. Jadi NVA ini kita berterima kasih sekali karena Indika adalah salah satu pengusung utama, Pak Aziz, terima kasih. Juga ini bekerja sama dengan Bappenas. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai NVA dan CVA ini. Kita akan bahas lebih jauh karena ini menarik sekali, apalagi terutama dengan bagaimana kita selalu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersosialisasi dan juga bernegara. Nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di IndiFest 2020, energi untuk negeri. Indika Energi yang telah memberikan kebanggaan kepada kami dan keluarga besar Kideko untuk menjadi bagian dari Indika Energi yang telah berkarya selama 20 tahun dalam membangun bangsa Indonesia. Atas nama seluruh manajemen dan karyawan PT Kideko Jaya Agung, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Indika Energi Tbk karena telah diberikan kesempatan menjadi anggota keluarga besar Indika Energy Group. Kami merasa bangga menjadi bagian dari grup perusahaan Indonesia yang berkomitmen penuh di dalam membangun negeri dengan berpartisipasi aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di hari jadi yang ke-20 ini, semoga Indika Energy semakin besar, semakin kuat, dan semakin terintegrasi, dan terutama menjadi semakin yang terdepan di dalam pembangunan karakter bangsa dan negara Indonesia. Sukses Indika Energy, maju perusahaannya, sejahtera karyawannya.
Kembali lagi di IndiFest 2020 Energi untuk Negeri, masih bersama saya Ajeng Dinanti. Dan kalau tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali bagaimana pelestarian nilai-nilai Indonesia di era sekarang. Dan kalau tadi sempat dibahas juga sama Ibu Meika di sini. Selamat sore Ibu Meika, selaku co-founder dari Daya 5 yang ternyata memang sedang berkolaborasi nih bersama Bappenas dan juga bersama Indika Energy juga ya Pak Aziz ya. Betul, untuk melakukan riset tentang Indonesian value, betul? Yang tadi sudah dikasih tahu bagaimana CVA dan NVA ini. Boleh tanggapannya nih Pak Aziz terhadap CVA dan NVA ini Pak? Ya, terima kasih. Ya, kita sudah lama diskusinya mengenai NVA dan CVA ini. Seperti tadi Ibu Meika sebutkan bahwa CVA itu lebih kepada korporasi. Nah, di awal diskusi kita kan saya sudah share mengenai nilai-nilai perusahaan Indika Energy gitu. Yeah. Dan juga saya juga ungkapkan bahwa kita tidak bisa take it for granted bahwa nilai-nilai itu terus ada gitu. Nah, ini setelah dalam rangka ulang tahun kita ke-20, kita merasa bahwa saatnya ini adalah saat yang tepat untuk kita kayak stok opname gitu ya. Ini benar nggak dengan survei yang sedang digalakkan di semua Indika Energy Group ini, harapannya dengan untuk 8.000 karyawan, itu kita lihat gitu, nilai-nilai yang selama ini kita coba tanamkan kepada semua karyawan, itu hasilnya bagaimana, ini picture gitu ya. Nah, jadi ini yang nanti kemudian akan menjadi input buat kita semua, apa yang harus dilakukan untuk kembali kepada jalur yang benarnya kalau memang sudah melenceng, atau apa yang harus dilakukan kalau ingin kembali ingin meningkatkan kembali nilai-nilai tersebut gitu. Jadi semacam check up buat ini sangat-sangat baik sekali. Yeah. Dan ini mungkin akan sangat relevan untuk skala yang lebih besar, makro, yang seperti Ibu Meika sebutkan, yang NVA, yang nilai itu, yang itunya adalah suatu negara gitu, di mana negara-negara lain sudah melakukannya, dan mudah-mudahan nanti bisa 50.000 atau bahkan lebih daripada itu, sehingga bisa merepresentasikan seluruh bangsa kita, sehingga bisa sebagai input bagi seluruh orang yang berkepentingan untuk apa yang ingin dilakukan gitu sebaiknya gitu untuk masa mendatang. Amin. Semoga bisa terkumpul semua respondennya 50.000 ya Bu ya targetnya ya, dan juga bekerja sama bersama Indika Foundation untuk melakukan riset Indonesian Value ini. Kalau menurut dari kacamatanya seorang Menteri BUMN Republik Indonesia, gimana Pak Erik mengenai CVA dan NVA ini? Kenapa jadi penting? Ya, saya rasa penting sekali karena gini, dunia ini sekarang sedang melakukan perubahan besar-besaran. Ya. Nah, justru ini kesempatan juga kita introspeksi diri sebagai bangsa, mengecek lagi tolak-tolak ukur yang bisa kita pakai ke depan. Nah, bukan berarti kita meninggalkan kultur kita atau fondasi negara kita Pancasila. Tapi tadi mesti dijabarkan ulang ketika kita bicara akhlak, kan sekarang dibicarakan secara kolaboratif dan adaptif tadi. Nah, ini juga harus dijabarkan ulang. Kenapa? Saya yakini perubahan yang ada di generasi muda ini, apalagi kemarin saya juga sempat ngecek-ngecek karena lagi baca-baca data, itu 48% usianya di bawah 25 tahun. Jadi kalau kita tarik ke angka 35, pasti the majority. Apakah yang mayoritas ini dengan yang minoritas yang usianya sudah di atas 45 misalnya, ada kesamaan pola pikir, itu mesti dicek ulang. Dan justru kalau ada perbedaan, asalkan fondasinya tidak berbeda, itu yang harus kita lakukan. Dan mau tidak mau, justru dengan ada COVID-19 ini juga, kita bisa lihat banyak sekarang negara-negara juga mulai menutup ulang. Nah, ini yang kita mesti lihat equilibriumnya sendiri. Ya, kita di titik mana. Bahkan saya yakini juga Indonesia yang punya fondasi yang luar biasa, terutama di kehidupan dan pop culture-nya, bukan nggak mungkin ini juga membuat tadi terobosan-terobosan Indonesia yang kita suka namakan dulu national branding atau national foundation-nya bisa menjadi sebuah kesepakatan yang menarik gitu. Tanpa meninggalkan tadi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hari ini kan jelas isu-isu yang sudah dibawa Indonesia sekarang valid di seluruh dunia ngeliat Indonesia. Indonesia tuh hebat banget
dengan suku bangsa, dengan pulau yang sekian banyak, justru kita bisa ngasih lihat di luar negara pada pecah, kita tetap menjadi satu negara. Saya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Dan memang CVA NVA ini menjadi penting dilakukan untuk agar bisa yaitu itu lagi masyarakat Indonesia ini bisa tetap terus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ingin kembali ke Bapak Farhan nih. Selamat sore Pak Farhan. Selamat sore. Kalau tadi Selamat kita sore sudah juga, Pak Menteri, apa kabar? Kumaha, damang. Itu Persib, Pak. Waduh, jadi reuni nih, kayaknya kelihatannya udah lama nggak ketemu Sesama ya. komisaris Persib. Sebagai mantan komisaris dan mantan direktur, soalnya kita nggak boleh aktif lagi sekarang ya Pak ya. Kangen juga ya Pak. Nggak boleh, Waduh. Nggak boleh, Jadi reuni dan temu kangen kelihatannya di sini ya Pak Farhan. Tadi udah dibahas sedikit bagaimana NVA dan CVA ini yang dilakukan sama Daya 5 bersama Indika Foundation juga riset untuk tahu Indonesian value. Menurut Pak Farhan sendiri gimana nih Pak? Menurut saya ini sebuah terobosan yang luar biasa karena memang biasanya kita kan lebih terjebak pada strategi-strategi untuk mencari benefit. Tidak pernah kita terfikirkan untuk kemudian mencari sebuah cara untuk menggali kembali nilai-nilai penting itu, kemudian menerapkannya dalam kehidupan zaman sekarang yang rasanya dekat dengan kehidupan kita sendiri gitu. Kalau dulu waktu zaman saya sekolah mungkin sama BP7 dikerjainnya. Dan kalau BP7 yang bikin ya terjemahannya ya cuma ada satu gitu. Kita nggak boleh melenceng dikit dari sana masuk penjara. Gitu. Sedangkan ini kan dasarnya ada penelitian ilmiah, kemudian ada survei, sehingga kita tahu betul bahwa penggalian nilai-nilai ini datang dari bawah gitu, datang dari masyarakat sendiri. Buat saya ini peluang besar untuk kita semua untuk menjadikan bahwa nilai-nilai ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang nggak bisa lepas. Oke, ini kalau dari tadi udah disebutin nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai Indonesia. Pengen tanya lagi deh sama Ibu Meike, sebenarnya menurut Ibu apa sih nilai-nilai Indonesia dan gimana untuk bisa melestarikan bagi generasi muda? Nanti Pak Aziz boleh dibantu juga ya Pak ya? Oke, kalau nilai-nilai Indonesia bicara balik lagi tentunya Pancasila, karena itu yang sudah disepakati dari awal yang membentuk kita sebagai bangsa. Dan tadi saya sudah bilang bahwa semuanya itu kan mestinya nggak ada yang layu, nggak ada yang kemudian sekarang outdated gitu. Tadi kita bicara ketuhanan, persatuan, keadilan, nggak ada yang sekarang nggak berlaku. Cuman kan memang masalahnya seperti yang tadi juga disebutkan Mas Farhan adalah bagaimana mengkomunikasikannya dengan istilah-istilah yang lebih diterima, terutama kalau kita ngomong generasi muda yang terbiasa mereka dengar gitu, bukan dengan istilah-istilah kayak tadi Mas Farhan bilang gotong royong kok kayaknya lebih familiar, tua banget gitu istilah itu. Jadi itu yang sebetulnya saya mau sampaikan bahwa sebagai dasar Pancasila itu harus kita pegang, dan juga mudah-mudahan dengan program dan nilai ini National Value Assessment kita bisa melihat tadi yang Mas Farhan bilang sih dari bawah. Jadi sebetulnya yang diinginkan tuh apa, kemudian kita bisa memasukkannya ke bagaimana dia sebetulnya fit ke nilai-nilainya Pancasila gitu. Jadi kita buktikan bahwa apa yang diinginkan itu nggak akan lari sih dari Pancasila gitu jadinya. Jadi nggak bisa kemudian disebutkan bahwa Pancasilanya outdated, tapi nilai-nilai yang hidup apa, dan sebetulnya itu mencerminkan apa yang dipikirkan sebetulnya dirumuskan dalam Pancasila. Balik juga sama seperti akhlak yang tadi disebutkan Pak Erik kan, itu juga saya yakin pasti juga akan relate-nya balik juga ke Pancasila ya Pak Erik. Gimana, nggak ada sih soalnya Pancasila itu yang kemudian kita bilang bahwa usang gitu kan ya. Iya. Tentunya kontekstualnya gimana itu sih yang jadi isu. Dan juga saya juga tertarik tadi Pak Mas Farhan bilang bahwa dalam kehidupan global sekarang juga tadi Pak Erik sudah sebutkan, teori yang mendasari National Value Assessment ini menyebutkan bahwa di negara-negara maju sekarang itu ada suatu bentuk
pendewasaan diri individu maupun masyarakat yang berangkat dari awalnya pasti di bawah itu it's all about me, apa tentang saya, bagaimana saya survive, bagaimana saya punya relationship, bagaimana saya punya pencapaian, tapi kemudian itu harus di stretch ke atas terhadap bagaimana dampak saya ke luar. Negara-negara yang maju, bangsa-bangsa yang advance itu sekarang bicaranya udah di segitiga yang di atas, yaitu bagaimana kita berdampak kepada yang lain, karena kita member dari satu global community yang buminya tuh juga cuma satu. Jadi kita sudah bicara sustainability, kita bicara tadi humility yang disebutkan oleh Pak Mas Farhan, compassion, itu semua terhadap bagaimana kita punya manfaat buat yang lain. Jadi kita inginnya tentu tidak menjadi negara bangsa yang terjebak ke apa yang penting buat kita sendiri. Karena kita nggak bisa maju sendiri. Ya. Tidak individualis lagi, harus mikir ke sesama gitu ya. Harapannya sih mungkin nanti kita bisa berada di bagian yang segitiga yang atas ya Bu ya. Mestinya begitu. Kita kan beralih ke Pak Aziz dulu nih Pak, pengen tanya, sebagai pimpinan perusahaan, hal apa sih yang bisa dilakukan sama korporasi untuk meningkatkan kinerja melalui aspek values ini Pak? Pada akhirnya adalah seperti tadi Pak Erik sebutkan, role model ya, leadership. Dan leadership itu tidak terbatas dengan suatu pimpinan perusahaan ya. Jadi leadership itu adalah kita semua masing-masing menjadi leader dari diri kita sendiri, yang kemudian kita menjadi role model sendiri gitu ya. Nah, nilai-nilai seperti tadi soal kejujuran, seperti akhlak yang Pak Erik sebutkan, soal solidaritas, gotong royong ataupun teamwork gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya yang memang tidak bisa sebenarnya, gotong royong kan agak unik lah ya. Agak unik. Nah, ini harus ditunjukkan oleh para leaders ini gitu. Baik dari perilaku, jadi do as we do gitu, bukan do as I say gitu ya. Jadi itu yang menurut saya itu yang harus di usaha-usaha yang berkelanjutan, yang tidak bisa hanya semata-mata satu kejadian saja gitu. Ini karena seperti tadi Michael sebutkan bahwa yang kita di dalam perusahaan, saya sebagai satu individu itu tidak bisa hanya memikirkan saya sendiri. Saya harus memikirkan dampak ataupun pengaruh yang saya lakukan terhadap lingkungan saya, itu sebagai individu, kemudian sebagai kolektif, sebagai satu individu, yaitu perusahaan, itu pun harus memikirkan dampak apa yang kita akan terjadi ataupun kita bisa lakukan, ataupun apa yang bisa kita ikutan mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Oke, itu dia tuh. Ini banyak seru sekali materi obrolan kita pada sore hari ini ya. Ingin beralih lagi sama Bapak Erick Thohir. Kalau Pak Erick sendiri melihat kita, terutama yang generasi muda di Indonesia, apakah masih individualis atau mungkin sudah seperti yang Ibu Meike bilang, sudah mulai memikirkan gimana sih manfaat kita sebagai personal ke masyarakat luas? Gimana kalau Pak Erick Thohir sendiri melihat tren makin kesini tuh seperti apa sih? Apakah sudah diterapkan good value-nya? Ya, saya rasa gini, kalau tidak dijaga trennya akan individualis. Ya, bagaimana sekarang orang main game sendiri, melakukan ini sendiri, melakukan itu sendiri. Nah, padahal untuk menangnya atau meningkatnya sesuatu yang lebih baik itu kolaboratif, ya kan? Nah, ini kontradiksi. Nah, ini makanya saya selalu menekankan bahwa teamwork itu justru menjadi kunci, saling mengisi. Sama kalau kita bicara startup gitu, founder-foundernya, kalau foundernya itu hanya satu orang yang ngerti IT tanpa didukung yang ngerti keuangan atau marketing, biasanya startupnya itu pasti perlu pertolongan. Nah, itulah yang kenapa saya harapkan justru ada 3 untuk generasi muda Indonesia. Pancasilanya nggak usah dirubah lagi lah, itu udah paling bagus gitu. Tapi tinggal 3 yang ditambahkan. 1, bagaimana tadi generasi muda Indonesia harus mulai disiplin. Ya, dan COVID-19 ini mengajarkan kita untuk disiplin.
Yang kedua juga mendidik juga tadi bahwa generasi muda Indonesia itu mesti lebih bisa bekerja sama. Karena kenapa? Di COVID-19 ini juga diajarkan bagaimana tidak mungkin kita bisa melakukan protokol COVID-19 ini kalau kita antara kitanya nggak jaga jarak, nggak semua. Nah ini hal yang poin nomor 2. Jadi satu disiplin, kedua teamwork yang penting. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, justru dengan ada COVID-19 ini saya mengharapkan tadi generasi muda Indonesia jadi produktif, jangan konsumtif. Karena kenapa? Kita penting sekali perlu yang namanya wira swasta baru, pengusaha-pengusaha baru. Nah ini kesempatannya karena ada shifting yang besar yang terjadi. Apakah jenis pekerjaan, apakah jenis bisnis. Nah yang lebih ngerti mesti yang generasi mudanya daripada yang generasi seniornya. Gitu. Nah ini kesempatan menurut saya, apalagi tadi datanya 48% 25 tahun ke bawah. Jadi kalau kita nih generasinya si Indonesia yang pada tantangan hari ini kita bisa melakukan perubahan, ya jangan kaget kalau ke depan kita bisa jadi negara top 4, top 3 in the world gitu. Amin, boleh tepuk tangannya dong. Semoga ya Indonesia bisa menjadi negara yang top 4, top 3, top 3, bahkan nomor 1 mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Benar Cina ya? aja sekarang sudah di-announce sekarang negara ekonomi terbesar. Salah satunya karena COVID loh. Amerika turun, sama. Kalau kita dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang -5, yang lain -20, ibarat perlombaan siput, ya siputnya paling cepat kita lumayan gitu. Nah, cuman jangan terlena seperti itu. Perlahan tapi pasti ya, Pak. Nah, ini yang kita harus percepat, jangan jadi siput gitu. Jadi kodok lah, loncatnya jauhan dikit gitu. Nah, ini kenapa anak muda ini menjadi penting banget, karena memang pasti sebagai penerus bangsa gitu kan, dan karakter Indonesia ini nggak takutnya dalam tanda kutip nggak bertahan kalau anak mudanya aja tuh individualis, bener nggak? Tapi terima kasih kepada Daya 5 dan juga Indika Foundation yang sudah berkolaborasi untuk melakukan riset ini. Pengen tahu nih Ibu sama Bapak, tindak lanjutnya bagaimana? Sudah sampai mana sih prosesnya? Kalau tadi sempat dikasih tahu 37.000 respondennya ya, sekarang dengan target 50.000. Selanjutnya akan ada apa lagi nih? Ya harusnya sih rencana kita tentunya bersama-sama, karena kita ingin sebanyak mungkin stakeholder gitu ya Pak Erik juga. Jadi kita ingin, karena ini sesuatu gerakan yang inginnya bergulir, tentunya lebih banyak yang memiliki dan merasa ini penting, itu semakin penting. Jadi ingin kalau kita survei itu kan kita dapat data seperti kita check up, medical check up, gimana keadaan darah, paru-paru, jantung dan semuanya. Tidak akan berarti kalau kemudian nggak ada olahraganya, mengganti pola makan atau bahkan minum obat gitu kalau memang ada yang sakit. Jadi memang harus diikuti dengan dialog-dialog, utamanya untuk membuka kebiasaan untuk bisa bertukar pendapat dengan dewasa dan memperkaya sudut pandang justru. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan oh Pak Erik bilang begitu, saya bilang begini, jadi saya bukan berteman sama Pak Erik, tapi oh jadi ada dua sudut pandang ya menghadapi satu. Jadi diikuti dengan dialog-dialog, dan yang penting adalah kegiatan-kegiatan yang real sih, yang kemudian mengenhance temuan-temuan yang positif itu dan mendialogkan yang rasanya perlu kita perbaiki gitu. Itu yang jadi rencana jangka panjangnya. Dan kemudian survei lagi mungkin sesudah kita berdamai dengan COVID, barangkali Pak Erik ya 2022 insya Allah gitu ya, mungkin nggak tahun depan kita survei lagi 2022 atau 2023 untuk kita cek bagaimana perkembangannya. Itu sih yang dan terus-terusan pengennya begitu. Kayak Swedia tuh udah 9 kali melakukan survei. Nah, kalau dari Bapak Aziz sendiri gimana nih Pak tindak lanjut mengenai survei survei tentang Indonesian Value ini? Kalau dari sudut pandangnya Indika Energy. Kita sudah mulai survei ini dari 2 minggu yang lalu. Dari targetnya itu hampir 8.000 karyawan kita. Saat ini kalau tidak salah hampir 60%. Harapannya tanggal 23 Oktober ini akan ditutup surveinya. Nah setelah itu kita akan diolah datanya, dan ini semua perusahaan nanti kita bisa melihat baik secara grup maupun secara beberapa perusahaan gitu, value-value itu seperti apa.
Kalau apakah ada yang lebih baik daripada yang untuk faktor tertentu lebih baik daripada perusahaan A, lebih baik daripada B, atau faktor yang lain. Nah ini kan bisa kita share. Pertama hasil ini kita akan komunikasikan kepada karyawan nomor satu. Karena inilah yang data yang factual sebagai input buat kita semua gitu, bukan hanya sebagai input buat manajemen gitu ya, tapi sebagai input dari semua karyawan juga nantinya. Itu akan kita share. Dan juga akan kita potong-potong masing-masing perusahaan, masing-masing divisi untuk semua perusahaan, misalnya finance, operasi. Nah itu kita akan mencoba melihat apa sih yang membuat perbedaan-perbedaan sehingga hasilnya survei seperti itu. Nah kalau kemudian dari sini kita juga akan muncul apa yang kita harapkan gitu kan ya, dan apa yang ideal yang sudah kita canangkan dari beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah itu bagaimana cara kita mencapai ideal itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan secara bersama sebagai suatu kelompok usaha gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Aziz Arman selaku Wakil Direktur Utama dan CEO Indika Energy. Oke, karena durasi waktu kita sudah mau habis nih Ibu Bapak. Terakhir deh closing statement mungkin dari masing-masing. Pesannya gimana sih kita sebagai masyarakat Indonesia agar untuk bisa selalu berperilaku baik, berakhlak juga sesuai dengan budaya Indonesia pastinya berdasarkan ideologi Pancasila. Boleh kita ke Bapak Farhan dulu. Silakan Pak Farhan. Baik, terima kasih. Mengutip apa yang disampaikan Pak Aziz tadi, saya jadi ingat ada sebuah sindiran yang biasa diberikan kepada para pemimpin yang hipokrit, yaitu mereka selalu bilang begini, do as I say but don't do as I do gitu. Jadi sebetulnya artinya kita memang dituntut untuk melakukan leading by example. Contohnya dilakukan sama Pak Erik sendiri sebagai Menteri BUMN, punya 3 tugas yang luar biasa berat. 1, cari dividen buat negara. 2, public service obligation. Dan 3, leadership. Sebagai sebuah korporasi level negara, maka BUMN harus bisa menjadi leader dalam mencari dan menerapkan nilai-nilai, mengembangkan sumber daya manusia, sehingga ujungnya nanti membentuk budaya nasional. Selamat bekerja Bapak Ibu semuanya. Silahkan Ibu Meike pesannya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Seperti yang tadi disampaikan Pak Farhan, Pak Aziz mengenai leaders, saya cuma mau mengingatkan terutama buat generasi muda bahwa yang namanya leader itu pemimpin tidak bergantung bahwa Anda adalah seorang pemimpin formal di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Dalam umur berapapun Anda tuh harus jadi leader paling nggak buat diri Anda sendiri. Anda harus jadi pemimpin buat diri Anda sendiri yang menyeimbangkan antara hal-hal yang menurut Anda penting untuk kepentingan pribadi, tapi juga jangan lupa bagaimana Anda berdampak buat banyak orang di sekitar Anda. Tepuk tangan dulu dong, keren banget pesannya dari Ibu Meike. Silahkan Bapak Aziz. Saya rasa ini sih kalau saya bahwa menjadi baik itu keren. Jadi be good is cool gitu. Jadi kalau saya bahwa baik itu adalah yang bergotong royong, bersolidaritas, setia kawan, jujur, itu cool gitu. Jadi be good is cool saya rasa. Itu aja kalau saya. Simple, padat, kena. Baik itu keren, tepuk Keren. tangan dong. Nah, kalau versi Pak Erick Thohir, pesannya yang terakhir Pak. Ya, kalau saya sih pesan kepada generasi muda, jangan pernah bosan mencintai Indonesia. Jangan melihat Indonesia itu di sisi kekurangannya, banyak kelebihannya. Dan percayalah, justru pada saat ini kesempatan kita mentransformasi dari segala lini. Nah ini waktunya kalian, ayo jadi pemimpin yang terdepan, jangan jadi pengikut. Justru jadi pemimpin untuk melakukan transformasi yang dibutuhkan oleh negara ini. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Erick Thohir. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara kita hari ini. Narasumber kita nih ada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, lalu juga tadi udah ngobrol sama Bapak Muhammad Farhan selaku anggota DPR Republik Indonesia, dan juga ada Bapak Aziz Arman. Terima kasih banyak Wakil Direktur Utama dan CEO Indika Energy, dan juga terima kasih kepada Ibu Meike Malaon selaku co-founder Daya 5.
Nah, buat kalian yang tadi udah nonton IndyFest 2020, bisa ikutan juga nih kuis dan dapetin hadiahnya. Caranya gampang banget, posting keseruan kalian saat nonton IndyFest 2020 di Instastory atau Twitter. Sertakan juga ya ucapan selamat ulang tahun untuk Indika Energy. Caranya mention @indika.energy, lalu mention juga di tag @netmediatama, serta tag juga 3 teman kalian dan gunakan hashtag IndyFest 2020. Dan kalian juga bisa nih menangin banyak banget hadiah, yaitu berupa smartwatch, voucher PCR test, dan juga voucher uang elektronik senilai jutaan rupiah. Jadi makanya ikutan sekarang juga karena pemenangnya akan dibacakan sama Slang di jam 7 malam nanti di acara konser Energi untuk Negeri. Kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu narasumber hari ini. Saya Ajeng Dinanti kembalikan yang punya acara, ada Kemal. Terima kasih Ajeng, Pak Erik terima kasih, Ibu Meike, Pak Aziz apa kabar? Terima kasih banyak. Kemal aja bertransformasi. Secara ukuran ya Pak, bukan gender ya. Oke, baiklah. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara untuk acara talk show. Tetap dengan tema energi untuk negeri. Bagaimana dari talk show sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, berasa ya energinya ya. Energi yang kita dapatkan berupa ide, inovasi, semangat yang baru untuk melawan pandemi ya. Hingga nanti sudah disebutkan di talk show yang pertama, vaksin diberikan kepada kita. Amin. Oke. Baiklah, jangan lupa untuk melakukan charity Gerakan Swab and Save Indonesia. Donasi yang terkumpul akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan bisa melakukan tes PCR secara gratis. Caranya silakan langsung di-scan. Ini dia QR code-nya ya, difoto dan di-scan. Oke. Dan bagaimana? Sudah jelas semuanya ya? Health talk, economy, technology, values. Kalau yang saya lihat dari semua ini yang dapat kita simpulkan adalah beradaptasi ya, and be creative. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dan atensinya. Kita ketemu lagi nanti jam 7 bersama Slang, di mana nanti juga akan diumumkan siapakah pemenang digital quiz nanti pada saat live ya, konser untuk negeri bersama Slang. Dan yang mengumumkan adalah langsung Slangnya sendiri. Oke, terima kasih. Saya Kemal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.